sahabat Abu Hurairah, seorang sahabat yang asli namanya adalah Abdurrahman, sebelum masuk Islam namanya adalah Abdus Samas, seorang sahabat yang mendapati Islamnya atau masuk Islamnya itu di akhir-akhir hayatnya Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidina Abu Hurairah ini mungkin perkiraan masuk Islamnya beliau itu 3 tahun atau 4 tahun sebelum wafatnya Nabi. Tapi luar biasa, walaupun baru masuk Islam atau masuk Islamnya di akhir-akhir, tapi beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa seperti itu? Termasuk kebiasaan para sahabat itu, Bapak Ibu, kalau mereka masuk Islamnya bukan di awal-awal, mereka itu selalu ingin mengalahkan sahabat yang masuk Islamnya dari awal. Setiap sahabat yang masuk Islam, mereka itu punya ghibtah, punya rasa iri yang baik. Contoh sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah itu masuk Islamnya di akhir hayatnya Nabi. Jadi Nabi wafat 4 tahun sebelumnya atau 3 tahun sebelumnya, Sayyidina Abu Hurairah baru masuk Islam. Tapi prinsipnya Abu Hurairah, walaupun aku baru masuk Islam, aku harus bisa mengalahkan sahabat-sahabat yang masuk Islamnya dari dulu. Bagaimana caranya? Abu Hurairah punya kecerdasan yang lebih, sehingga dimanfaatkan kecerdasan ini untuk mengumpulkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada sahabat Abu Hurairah ini. Hadis ini Nabi katakan secara langsung dan terang-terangan bahwasanya Nabi belum pernah menyampaikan kepada sahabat yang lainnya. Saking semangatnya cari ilmu, sampai sahabat Abu Hurairah itu mendapatkan beberapa hadis daripada Rasulullah yang belum pernah Rasulullah sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Padahal sahabat yang lainnya masuk Islamnya jauh daripada Abu Hurairah. Di antaranya adalah hadis Sayyidina Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, sesuatu apa yang jika aku lakukan aku bisa mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Hurairah, aku belum mengatakan hadis ini kepada siapapun kecuali kamu. Amalan yang menjadikan kalian nanti mendapatkan syafaatku segera di hari kiamat adalah di saat kalian memperbanyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah." Jadi termasuk salah satu cara mendapatkan syafaat Nabi, kata Nabi Muhammad, perbanyak zikir la ilaha illallah. Dengan memperbanyak zikir tahlil, insyaallah siapa yang banyak membaca tahlil, dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan begitulah keadaan para sahabat yang perlu kita tiru. Jadi selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam kisah-kisah yang lainnya pun juga seperti itu. Ada Sayyidina Utsman, ya. Sayyidina Utsman ibn Affan itu adalah menantu Nabi kita Muhammad SAW, ya. Dan istimewa Sayyidina Utsman ini sehingga mendapat julukan Dzun Nurain, seorang yang punya 2 cahaya, karena beliau menikah dengan 2 putri Rasulullah SAW. Yang pertama Ruqayyah, Sayyidah Ruqayyah putri Rasul dinikah oleh Sayyidina Utsman ibn Affan. Kemudian Sayyidah Ruqayyah wafat. Tidak lama Rasulullah menikahkan Sayyidina Utsman dengan Sayyidatuna Ummi Kulsum. Jadi Sayyidina Utsman itu pernah menikah dengan 2 putri Nabi kita Muhammad SAW, sehingga beliau dijuluki dengan seorang sahabat yang punya 2 cahaya. Yang satu Sayyidah Ruqayyah, yang satu Sayyidah Ummu Kulsum. Dan Sayyidina Utsman ini dikenal dengan kekayaannya, sahabat yang kaya raya. Pernah suatu hari Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, anfiqu fi sabilillah." Ayo
berinfaklah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, yang punya rezeki lebih ayo berinfak, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat pun di saat itu langsung mereka berinfak. Ada yang infaknya sedikit, ada yang lumayan. Kemudian selesai semua sahabat berinfak, datang Sayyidina Utsman. Ya Rasulullah, apakah belum mencapai target daripada harta yang dikumpulkan oleh para sahabat ini? Iya wahai Utsman, belum mencapai target untuk diinfakkan. Karena Rasulullah punya target, ini harus dibagikan kemana-kemana. Rasulullah punya target. Kemudian kata Sayyidina Utsman, kalau begitu ya Rasulullah, aku akan infakkan sepertiga daripada hartaku. Nah, Sayyidina Utsman itu kaya. Ibarat kalau Sayyidina Utsman punya harta misalnya 9 triliun, berarti berapa sepertiganya? 3 triliun diinfakkan. Kayanya luar biasa Sayyidina Utsman ini. Dengar Sayyidina Utsman infaknya sepertiga hartanya, datang Sayyidina Umar ibn Khattab. Ya Rasulullah, Utsman tadi berapa infaknya? Kata Rasulullah, sepertiga. Wahai Umar, kalau begitu ya Rasulullah, aku infak setengah dari hartaku. Setengah dari hartaku. Allah tidak melihat jumlah, yang Allah lihat itu keikhlasan dan perjuangannya sebesar apa. Kalau dibandingkan jumlah, tentunya sepertiga mungkin daripada hartanya Sayyidina Utsman dengan setengah hartanya Sayyidina Umar, mungkin tetap menang Sayyidina Utsman dari segi jumlah. Yang Allah lihat bukan jumlah. Apa artinya orang infak 1 miliar kalau ada ikhlas? Apa artinya orang sedekah banyak tapi tidak ikhlas? Lebih baik orang sedekah yang sedikit 5.000 tapi ikhlas, 10.000 ikhlas, 50.000 ikhlas. Ada orang sedekah bangun masjid, cerita di sana sini ya. Atau mungkin ketika infak ke masjid minta namanya dicantumkan ya. Tolong Pak Takbir, nanti nama saya ditulis di papan ya, biar masyarakat ini tahu kalau saya yang bangun masjid. Percuma ya. Sayyidina Umar mengatakan, aku setengah ya Rasulullah, setengah hartaku yang saat ini aku miliki, setengahnya fisabilillah ya, untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama datang lagi Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, bagaimana Utsman dan Umar? Utsman sepertiga, Umar setengah. Wahai Abu Bakar, kalau begitu ya Rasulullah, semua hartaku aku infakkan fisabilillah, kata Rasulullah. Kemudian apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, Allah wa Rasuluh. Yang aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Selagi Allah ada, selagi kita taat kepadamu wahai Rasulullah, kami yakin kalau Allah akan berikan apa yang kami inginkan, apa yang kami butuhkan. Dan Allah maha ada, Allah maha hidup, hayyun la yamut. Allah hidup dan tidak akan pernah mati, sehingga Allah akan mengganti daripada apa yang kita lakukan daripada kebaikan di dunia ini dengan kebaikan atau dengan kemuliaan yang berlipat-lipat ganda. Dan itulah kisah tentang Sayyidina Abu Hurairah ya, seorang sahabat yang begitu luar biasa dekatnya dengan Nabi Muhammad dan sampai-sampai menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya.